Kalau kamu punya uang yang nggak terbatas untuk menjamin masa depan anak cucu, atau kamu yakin bakal hidup selama-lamanya, jangan tonton video ini. Karena di video ini, kita akan bahas mengenai pentingnya punya asuransi jiwa. Bahkan untuk kita yang baru punya penghasilan. Jangan mana-mana, karena kita akan bahas beberapa pertanyaan atau bahkan mitos seputar asuransi jiwa yang kamu harus tahu. Stay tune! Hai gens, ketemu lagi saya Johan di Finmedia, tempat kita diskusikan segala hal seputar keuangan terutama untuk kalian kaum muda yang baru memasuki dunia kerja dan belajar mengatur keuangan. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video dari Finmedia. Asuransi jiwa. Mungkin kalian pikir, males ngomongin asuransi, tabu, lo doain gue cepet mati. Nah masalahnya, risiko finansial itu bisa terjadi kapan aja dan salah satunya adalah kematian. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan waktu kita habis di dunia ini kan. Ya udah, tapi nanti aja, karena gue belum perlu sekarang. Ingat ya gens, di mana-mana yang namanya asuransi itu ya kita beli saat belum perlu dan amit-amit nggak akan diperlukan dalam waktu cepat. Bayangkan, kalau ada orang yang sudah sakit keras, sekarat, baru cari asuransi jiwa. Pasti sudah tidak ada perusahaan asuransi jiwa yang mau kan? Jadi, apa sebenarnya asuransi jiwa itu? Secara sederhana, asuransi jiwa adalah perjanjian antara kalian dengan perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau orang terdekat kalian jika terjadi sesuatu pada kalian. Sebagai kaum muda yang lebih berpendidikan, sudah saatnya kita sadar akan pentingnya asuransi. Bayangkan, saat ini menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, baru sekitar 26 juta orang Indonesia yang terlindungi asuransi jiwa. Ini berarti hanya sekitar 10% dari total populasi kita loh yang sudah terlindungi asuransi. Padahal asuransi jiwa itu sangat penting untuk generasi kita yang sedang berjuang di dunia kerja. Pada usia ini, kita ini lagi membangun keluarga dan harta. Mungkin kita masih memiliki tanggungan finansial seperti hutang pendidikan, cicilan kendaraan, atau tanggung jawab terhadap keluarga. Coba pikirkan, jika tiba-tiba terjadi hal yang nggak terduga pada kita, tanpa asuransi jiwa, tanggungan finansial tersebut akan menjadi beban bagi orang-orang terdekat kita. Dengan asuransi jiwa, keluarga kita tidak perlu khawatir secara finansial karena asuransi jiwa akan memberikan penggantian dana untuk membayar utang, biaya pendidikan anak, atau kebutuhan sehari-hari mereka. Selain memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap orang-orang yang kita cintai, asuransi jiwa juga memberikan ketenangan pikiran untuk kita. Dengan memiliki asuransi jiwa, kita nggak lagi khawatir akan masa depan anak dan keluarga yang kita cintai. Kita juga jadi lebih fokus untuk mengejar mimpi dan tujuan keuangan kita yang lain. Secara umum, ada 4 macam asuransi jiwa. Yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka atau term life, asuransi jiwa seumur hidup atau whole life, asuransi jiwa dwiguna atau endowment, dan asuransi jiwa unit link. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka adalah tipe asuransi yang memberikan perlindungan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 10, 20, atau bahkan 30 tahun. Jika tertanggung meninggal dunia selama periode tersebut, manfaat kematian akan diberikan kepada ahli waris. Namun, jika tertanggung masih hidup selama periode tersebut, manfaat tersebut tidak akan dibayarkan. Biasanya, premi asuransi jiwa berjangka lebih terjangkau dibandingkan dengan tipe lainnya. Kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi jiwa ini memberikan perlindungan sepanjang hidup kalian. Artinya, nggak peduli kapan tertanggung meninggal dunia, entah itu usia 20, 40, bahkan 90 tahun, manfaat kematian akan diberikan kepada ahli waris. Selain itu, asuransi jiwa seumur hidup ini juga dapat menjadi bentuk investasi untuk kita saat masih hidup. Namun, perlu diingat, karena perlindungannya lebih lama, premi asuransi jiwa seumur hidup cenderung lebih mahal. Ketiga, asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Ini adalah produk asuransi jiwa yang memiliki 2 manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi, dan bisa juga membayar manfaat apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memiliki nilai tunai yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tabungan. Cocok buat dana pendidikan anak atau dana pensiun. Yang keempat, asuransi jiwa unit link. Asuransi ini menggabungkan manfaat proteksi jiwa dengan investasi.
Nilai tunai pada asuransi jiwa unit link diinvestasikan ke dalam aset tertentu dan memiliki potensi keuntungan juga risiko kerugian, tergantung dari kondisi pasar. Cocok untuk kalian yang ingin memiliki proteksi sekaligus investasi. Tapi ingat ya, bahwa hasil investasi dalam asuransi unit link ini tidak bisa dibandingkan dengan investasi murni seperti saham atau reksadana. Nah, setelah kita memahami jenis-jenis asuransi jiwa, ada beberapa faktor penting yang harus kalian pertimbangkan sebelum memilih asuransi jiwa yang tepat. Pertama, tentukan berapa besar perlindungan yang kalian butuhkan untuk melindungi keluarga atau orang terdekat kalian. Hitung dengan cermat jumlah yang diperlukan untuk membayar utang, biaya pendidikan, atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya, pertimbangkan juga kemampuan finansial kalian untuk membayar premi asuransi jiwa. Kalian harus memiliki asuransi jiwa yang sesuai dengan anggaran kalian agar bisa membayar premi secara rutin. Terakhir, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan agen asuransi yang berpengalaman atau konsultan keuangan yang dapat membantu kalian memilih rencana asuransi jiwa yang paling cocok dengan kebutuhan dan kondisi kalian. Jadi Gens, itulah penjelasan singkat mengenai asuransi jiwa. Ingat, sebagai generasi cerdas, perencanaan keuangan merupakan langkah awal menuju kebebasan finansial. Jadi, jangan lupa untuk mempertimbangkan asuransi jiwa dalam perencanaan keuangan kalian. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini, dan kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komen di bawah ini untuk saran topik apa lagi yang ingin kita bahas di channel Finmedia berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap cerdas dalam mengatur keuangan, dan selalu ingat masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri.